dipegang sama teman Ara tuh tiba-tiba kayak gini teman. Dia nusuk apa, Jok? Enggak, dia mau nusuk kayak kita gitu loh, nodong pisau kayak gitu loh bang. Waduh. Ajat subuh tidur, habis itu bilang, aku kan lega nih, merasa lega dong. Aku balik kanan, aku lihat kuntilanak. Ada lihat gambar kuntilanak itu bawa anak kecil itu di meja. Ada gambar yang persis kulihat. Siapa yang gambar itu? Udah amat kenceng-kenceng tapi wah, Horor banget. Iya. Duduk situ kan. Aku tuh paling merinding kalau dia bilang disuruh bakar dupa. Terus oh ya dia terakhir bilang kayak gini. Itu di situ ada itu anak kecil yang nungguin kita pegang pedang katanya mau perang. Anjir. Aku bilang kayak apa ini? Sudah selesai nih, ini udah aku banggakan Pak Kades, sudah datang semua teman-temanku, sudah diobatin. Kan teman-temanku datang duluan daripada Pak Kades. Jadi si satu temanku ini lagi obatin si temanku nih, bacakan ayat kursi lah sama bacaan di kamarku, di kamar kami berempat. Nah udah tuh sadar, tapi masih bengong, kayaknya setengah sadar gitu loh. Nah ternyata tuh yang masukin itu yang jagain dia. Kenapa dia masuk ke badannya A? Karena takut si nenek-nenek ini mau masuk lebih parah. Jadi berebutan masuk itu yang hantu itu. Oh biar dia yang jagain dia itu biar nggak. Yang jagain ini aja yang masuk ke arah jadi nggak bahaya gitu loh kalau yang masuk yang lain. Nah habis itu terus dia udah bisa sholat terus ngaji. Udah nih, kukira sudah nggak apa-apa kan. Habis itu kita nggak berani tidur di kamar. Jadi? Kita tidur di ruang tamu, tengah-tengah. Enggak, curangnya itu enggak semuanya. Jadi kami berempat itu aja. Loh, yang lain mana? Yang di kamar. Aku bilang di kamar aja Gin. Aku bilang, aku nggak mau ini di ruang tengah. Perasaanku nggak enak. Kamu yang bilang kayak gitu? Iya, aku bilang, di ruang tengah aja. Ara tuh masih bisa bilang di ruang tengah. Nah, terus itu aku bilang, ya sudahlah, ayo. Aku bilang, karena aku pakai sleeping bag tuh bang, yang bisa jadi kepompong itu Nah, habis itu kalau sudah emang nggak jadi kubu bukan? Sahabat baru habis itu si ini nih kan ini posisinya di ujung namanya Adra, Yara, aku baru Ara. Nah dia kan udah 4 cewek berampar-ampal kan. Baru habis itu aku kira sudah tidur. Awalnya aku tidur jam 12 mengamuk lagi anak ini. Tiba-tiba ngeliatin aku kayak gini. Bayangkan itu dari jam 12 sampai jam 5 aku diliatin kayak gini. Dia duduk aja di sebelahku ngeliatin kayak gini. Kamu tidur tuh? Aku mana bisa tidur bang, merasa ada yang ngeliatin aku. Kenapa kamu udah tempeleng lagi? Terus habis itu bilang, kenapa kamu? Aku bilang kayak gitu kan. Tidur sudah, aku bilang capek sudah badanmu itu. Aku bilang tidur, aku bilang nggak disautinya aku. Jadi lagi anak ini. Aku bilang, aku tutup sleeping bag ini kan. Tidur? Tetap bang. Ini masih begini karena tuh kan kakinya Besila itu nyenggol sama badanku. Jadi ini nggak bergerak sampai jam 5 dia baru tidur. Dia masih nggak. Kadang kan ku balik kayak gini kan badanku, jadi ku lihat dari sleeping bag, anjing anak ini masih ngeliatin aku. Jadi aku balik lagi ngeliatin dari nggak kedip. Yang 2 itu kemana? Tidur sebelah. Enggak, aku udah bilang sama sebelahku, Yara, aku bilang ini Ara kayaknya kerasukan lagi. Aku bilang kayak mana ini, udah tidur aja. Aku takut ini itu kan. Terus itu selesai itu kan dia masih ngeliatin sampai jam 5. Aku udah tidur sampai jam 5. Habis itu dia akhirnya tidur. Azan subuh tidur dia. Azan subuh tidur. Habis itu bilang, aku kan lega nih, merasa lega dong. Aku balik kanan. Aku lihat kuntilanak. Kuntilanak jelas banget. Di mana kamu lihat? Itu kan ada bangku-bangku acaraan tuh Iya. Banyak kan namanya di kantor desa kan. Dia duduk di situ di arah ke dapur. Jalan. Dari jalan sebelahnya matanya merah. Ini rambutnya begini ke sebelah kayak gitu. Ini rambutnya merah begini nih. Wah, gokil. jadi ke sebelah itu kan dia jalan, aku ngeliat kan
Nggak tenang sudah tidur kok. Aku nggak tidur akhirnya sampai pagi. Aku terus habis itu kan udah bangun semua nih. Temanku yang di kamar tuh sudah bangun nih, bangun semua, nyalakan lampu, matikan lampu semua, beres-beres gitu. Terus kulihat abis mandi, udah aku mandi doang, udah aku nggak mau bahas ini ke teman-temanku daripada aku yang tersiksa lagi, mereka takut. Tapi gini loh, itu terlalu ini ya, ini sudah belum puncaknya belum kan? Jadi gini loh, itu kan yang aku penasaran itu si cowok dua ini ngapain? Cowok dua mah C3 ya cowoknya. Ya itu dia tuh, maksudnya kok kamu nggak melakukan kayak nggak ngomong gitu loh ke dia? Sudah, mereka juga kayak sudah itu mah nggak usah deh Rani kayak gitu nah. Oke, kalau kita tuh kan misalkan kita nih kayak kita tuh lebih aware sama yang itu gitu kayak maybe kita misalkan kita tidur di luar berempat, ya udah kita di sampingnya atau kita di mana, kita yang lebih prepare untuk menjaga gitu nah gitu loh. Enggak dia. Aneh. Memang gak lu cowok kayak gini. Betul. Mereka kan juga capek ini ya bang. Jangan dia gini-gini. Itu dia. Mereka mungkin juga takut ya. Karena di situ aku doang yang berani. Nah itu yang susah tuh kalau dia nggak takut. Itu minggu pertama apa gimana? Sudah lama itu, minggu keberapa? Tapi awalnya aman-aman aja. Ya aman, yang penyambutan yang ngeliat anak kecil itu. Waduh. Nah baru habis itu tiba-tiba pagi-pagi habis mandi, aku sudah ada lihat gambar kuntilanak itu bawa anak kecil itu di meja. Ada gambar yang persis kulihat. Siapa yang gambar itu? Ara. Itu dulu aku shock kayak ini siapa yang gambar? Ada foto nggak gambarnya? Nggak ada. Kenapa cok? Nggak, aku nggak berani. Aku sudah kayak tenggelam terus di Kamu kayak dokumentasi gitu nggak ada? Nggak. Wah, seru ini cerita ini. Benar-benar itu digambarkan sama Ara. Ini kuliah tadi. Terus tapi dia normal udah ngomong. Sudah normal. Ya. Ra, ini aku lihat tadi Pak. Oh iya Kak. Dia tapi kayak enggak merasa bersalah sih. Goblok ini bikin aku enggak tidur dari jam 12 sampai jam 5 sialan. Saya diajak ngomong, kalau diajak ngomong kan masih penting ada gunanya hidup. Itu rumahnya gede enggak? Gede banget enggak? Gede. Itu kan kayak posko PKK gitu. Ada ruang tamu, dapur kotor tuh. Terus habis itu kamar 3. Gokil. Ada TV ada. Gede. Nah terus setelah arah gambar sudah itu habis itu sudah habis itu aku konsul sama Pak Kades bilangnya sudah nggak apa-apa kamu kalau misalnya nggak ada perantara kamu nggak bisa lihat. Dia sudah itu aku udah close sudah aku nggak mau ngomongin setelah itu banyak masih kejadian sudah aku pusingin sudah. Kenapa? Karena kan sudah kalau kayak gitu kan semakin Ara tuh nggak sekali aja kerasukan. Oh berarti kamu biarin aja? Aku biarkan aja pujukan kalau diiyakan. Jadi dia tuh merasa senang kalau diiyakan. Jadi ya kalau hal seperti itu gitu. Gimana ya kalau Bang Dery pernah nggak lihat kayak itu? Enggak sih, aku tuh enggak, kebetulan aku penakut. Gitu tapi ini aku ya. Aku tuh enggak kalau ngelihat gitu enggak, tapi ngerasakan ya namanya kayak tadi nih kamu sepanjang cerita tuh kayak merinding gitu. Aku nih ya, aku nggak tahu ini kamu simpulan sendiri ini horor apa enggak. Jadi aku itu di perusahaan yang lama ya kan, adalah pokoknya. Jadi tuh ada namanya itu sebut aja lah Om Ben lah dia, Om Ben lah, Om sebenarnya enggak, aku nggak tahu ya Om itu gitu, Om Ben ini kan Om apa gitu. Nah dia itu orangnya dari Bontang. Nah dia itu kan dia datanglah ke mana, ke tempat kerja aku yang dulu, ketemulah sama atasanku ya kan. Dia ngobrol lah gini, aku punya ini benda pusaka buat kamu gitu, katanya ini dari apa pokoknya dari leluhur itulah yang dia tugasnya aku datang nyampeinnya ke kamu. Aku ini kan namanya aku jujur kalau misalkan percaya kayak gitu tuh agak tipis gitu nah, karena secara pribadi aku nggak pernah mengalami yang benar-benar melihat dan aku berharap aku tidak terjadi di hidupku yang kayak gitu. Nah karena aku pribadi takut gitu loh, apa kabar kalau yang tiba-tiba bangun tidur terus di depan sini kan
Apa nak pas dong? Balik kamu sampai Gitu. Nah ya kan? Terus dia gambar dia gambar tuh. Oh, dia. Dia bilang, mana kertasnya? Digambar. Dia gambarin rumah. Terus di rumah jalan ke sana itu ada kaca cembung. Terus di samping rumah itu ada lahan kosong. Wih, digambarin. Terus ditanya, terus dikasih kayak gini. Nah ini lokasinya. Kita nggak tahu. Oh, ini di mana nih? Jadi kita mikir lah ya kan. Daerah mikir. Nah, aku tuh tersadar dari satu daerah. Ada daerah ke arah gereja itu dia. Aku nggak tahu GPIB apa gitu. Nah, sebelum masuk di gereja itu, pinggir jalan masuk ke gangnya itu ada memang kaca cembung. Di situ sudah. Nah ini yang kita tandain. Tapi sebelumnya itu kita udah keliling-keliling Balikpapan baru tuh. Oh, nyari itu dong. Nyari, bayangin jam berapa? Jam 8 malam. Terus Cari kan? Nyari. Sudah kan? Nah, habis itu pas kita turun ke kiri, wih, kita dapat tuh rumah yang dia maksud di gambarnya. Baru di sampingnya lahan kosong. Nah, terus tuh kita turun. Aku tuh kayaknya kalau enggak be-6 deh kalau tenda berlima tuh. Nah, turun. Dia tuh, kamu tahu kan dupa? tahu Dia bakar. temanmu banget. Si om ini bakar. Oh. Kamu tahu kan dupa itu apa? Tahu. Pemanggil setan kan? Katanya gitu loh, dibakar. Pegang dulu nih. Pegang. Suruh Wih, pegang. anjing, disuruh pegang. Kenapa omnya ini? Aku mana yang paling riskan? Pegang. Baru jadi dia pas di lahan kosong tuh, omnya bilang, coba taruh di ujung. Taruhlah di ujung, tancapkan. Ya kan? Luar dia beli. Ini ya kan, nggak tahu dia ngapain lah ya kan. Terus dia bilang, coba cari di situ. Udah pusaka. Ku cari. Kamu kayak ini penelusuran. Kamu tahu Bi, mangkok itu mangkok Cina, mangkok dulu. Kau lihat kamu mangkoknya? Nanti ada fotonya ya guys di. Enggak, contohnya aja mangkok Ya udah, apa-apa nanti ditampilkan. Mangkok Cina. anti rasa. Bah, begini aku dapat. Iya, baru sudah retak-retak. Terus Secara logik ini ya, itu nggak masuk di akal. Kenapa? Nggak mungkin kan? Aku tuh udah mau mencoba berpikir positif. Omnya ini naruh di situ. Iya. Tapi nggak mungkin. Om itu udah tua, baru naik motor Supra butut itu dah. Setengah mati coy dia pegang. Gede Pi. Kayak mana itu? Segini nah. Coba masuk ya. Itu dia pemirsa. Segini Pi, gede. Itu satu ya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua ini ya, itu jadi kita ngabisin 3 malam tapi nyari benda begitu tuh. itu. Tapi kamu percaya? Masalahnya aku setiap disuruh ambil aku yang dapat dan aku pegang. Terus Baik itu tuh kayak gak masuk logika gitu loh. Tapi omnya tuh selalu kayak ambil di situ. Ada Pi. Gila nggak? Dia bisa. Dia punya kelebihan untuk melihat seperti itu. Nah ini yang lebih ini lagi, yang lebih speechless tuh. Om itu kan nggak tahu daerah Balikpapan nih. Jadi datanglah kita ke satu rumah, adalah namanya Mbak M lah ya. Nah kita datang ke rumahnya. Nah Mbak itu ternyata rumahnya itu inilah kayak diganggu gitulah ya kan. Jadi om itu baca apalah dia kan minta air lah dan lain-lain gitu kan. Dia dibuat lagi ritualnya. Terus omnya itu bilang, pergi kamu cari di belakang. Wih, kucak. Masih di daerah situ. Udah beda rumah nih hari kedua. Ya, di rumah itu, di belakang rumah itu kan ada kebun. Suruh cari itu. Kamu tahu aku dapat apa? Patung Nyi Blorong. Demi Allah. Aku nggak bohong ini. Jadi Ini ambil telurnya, ambil. Tak. Gitu. Jadi dia bentuk ular, baru kepalanya manusia Pi. Wih, kayak apa ya? Susah jelasin. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ini masih ada. Jadi di Balikpapan itu ada namanya
aduh aku lupa itu, pokoknya itu markasnya TNI AL yang sekarang itu jadi menara pantau. Dia bilang di situ tuh ada inilah, ada benda pusaka bersejarah lah yang mahal lah. Kenapa sih mau ikut? Loh, namanya penasaran kan? Iya kan? Aku ada videonya, nanti kuliatin kamu ya. Jadi dia pertama gambar, tapi digambar ini apa rumah, di bekas rumah di ini, di belakangnya ada lahan. Namanya malam kan, jam 2 malam tuh digambar seperti biasa, dia gambar dulu baru kita cari. Ketemu satu, ada bunker, kayak bunker gitu kan rumah itu. Itu rumah itu udah nggak dipakai. Anjir, merinding aku nih. Itu lah di markasnya TNI AL tuh. Jadi omnya itu bilang, ayo kita masuk bertiga. Lagi-lagi aku yang disuruh masuk. Masuk bertiga kan, masuk bertiga. Masuk. Omnya itu bilang, bakar dupanya. Seperti biasa, dupa bakar. Jadi dia setiap mau menarik barang tuh dupanya ada, harus ada. Bakar dupa 3, taruh. Dia misalnya dia ditanya aja namamu siapa? Tanya nama. Cuma 2 hari bang, ya sama-sama. Baru itu tadi ngomong. Bertanya lama anjir. Pokoknya dia tuh bilang, kayak itu kayak yang sekilas kenalan saya, izinkanlah cucumu ini atas nama ini datang mau gini gitu lah ya kan. Nah, situ datang kan. Cari. Rumah itu kan petak ya, ada kamar. Dia tuh bukan rumah, dia tuh kayak bunker tapi dalamnya tuh kayak rumah. Ada WC-nya, ada ruang apanya gitu kan. Dia bilang, kamu cari di situ. Gue cari nih, Pe. Kamu tahu aku dapat apa? Keris. Bahasa gini nah. Coba secara logika, kalau dia naruh situ, nggak mungkin itu markasnya TNI AL. Masuk wilayah TNI kan ribet kan? Kamu bisa Pak masuk? Kan disuruh cari, iya karena ada kenalan lah, relasi lah kan, gitu. Nah kebetulan komandannya nih suka-suka kayak gitu juga, pernah dengar kayak gini-gini juga gitu. Terus kan dia bilang, loh mana sarungnya? Nggak ada om, gini-gini. Dia bilang, cari lagi sarungnya. Ini udah setengah mati cari sarung ini ya. Yang dapat sarungnya itu ini anak buahnya komandan ini. Ini dapat sarungnya di sebelah juga. Jadi 1. Itu benda ketiga, benda keempat nih ya. Berapa benda? Banyak, gila omnya ini. Terus kamu ikutin terus? Menurutmu? Iya. Ya kan? Oke kita keluar lagi. Oh, dia terawang gini-gini. Katanya benda pusakanya di bawah sana. Oke. Aduh, ini aku masih nggak percaya nih kan. Pada akhirnya itu dia bilang, ayo sudah ke belakang. Ini kan bunkernya kan di ujung sini kan. Aku tuh disuruh situ kan, di sini gelap, sini hujan, hutan. Udah angin kencang-kencang tapi, wah, Horor banget. Iya, duduk situ kan. Aku tuh paling merinding kalau dia bilang disuruh bakar dupa. Ya karena kita baunya dupa aja kita udah merinding kan. Mutar ujung-ujung. Dia mau benda. Pergi Ben. Cari di situ di ujung. Ku cari lagi. Penurutnya bawa sini. Kamu tahu aku dapat apa? Semar mesem. Oh, ada tuh nah yang kayak wayang ya? Iya kayak wayang. Wayang. Gitu aku dapat itu. Wah, aku bilang, wah gila ini. Dan uniknya semua bendanya itu warna emas. Tapi kejawen semua ya? Aku nggak tahu ya itu apa. Dan gitu-gitu. Nah ini yang terakhir nih. Yang terakhir. Banaspati. Nah, aku udah kayak keris empu gandring cok. Yang terakhir apa? Iya. Setelah aku dapat itu semar mesem itu, duduklah aku di samping itu. Dia ini kayaknya dibilang ini sudah penentunya nih. Kalau kita dapat mustika ini, kita bisa dapat benda pusakanya nih katanya gitu kan. Itu belum, maksudnya belum yang diincar. Belum. Iya kan? Jadi duduk saudara. Ditanya lagi nama aku siapa? Diri om. Sudah. Iya sudah. Wih tiba-tiba pi. Itu daun tinggi itu semua. Kita bilang, wih kenapa ini ya? Baru di sebelah kanan tuh enggak. Kamu tahu enggak, aku sama temanku yang di samping tuh chattingan, bang kamu rasakan kak? Iya. Temanku di samping tuh, iya aku juga. Iya kan? Akhirnya lompat keluar dia pagar tuh kan, di samping bunker tuh kan ada pagar kan, pohon tinggi kan, pokoknya wah ada kayak petani dia tuh petani ya kan, nong mana pedang nih ya, kayak gitu ya. Tapi uniknya ya,
aku kan memang dibekalin keris sama dia, aku kasih kerisnya. Terus Iya, dong gitu kan. Akhirnya dia itu apa? Masuklah keluar dia itu kan. Aku udah nge-backup ya kan, backup. Tapi nggak aku surprise. Nah, aku nge-backup ya, tahu nggak? Mustika warna biru nyala. di tanganmu. Disuruh ambil, gila, di samping pohon tuh. Dan itu aku nggak mungkin berpikir dia naruh. Kenapa? Karena dia beda di pohon yang dia datangi sama pohon yang dia suruh aku ambil, beda. Kamu lihat videonya? Nanti. Biar kamu percaya. Ya nanti kita lihat. Gila, nyala. Aku di situ langsung, wah, bisa ya ini. Bisa kayak gini. Kalau kamu dibawa lagi tuh bang, mau nggak? Enggak sih, sudah. Kenapa? Tapi tuh kayak gimana ya? Tapi itu pengalaman yang menyenangkan, mengesankan. Tapi enggak juga pak, itu bakar menyan berkali-kali pak. Itu tuh yang real banget gitu loh. Sama yang terakhir nih, di hari esoknya ini kan di hari kedua, di hari ketiga tuh ini, itu kan dulu kan kantorku itu kan ada ininya, ada bangunannya lah, karena bangunan paling bawah itu omnya itu bilang, aku di briefing di atas gini deh, gini, oh ada orang yang nggak suka sama kami nih ngerjain gini, ada minyak ditaruh ya kan, minyak nih, om itu nggak pernah turun ke bawah lantai itu, nggak pernah. Kenapa? Nggak pernah dia turun, tapi barang itu ada di bawah. Aduh, cari di situ, ku cari botol kecil begini, isinya minyak. Minyak apa? Ya, jangan minyak apa itu, ya kan? Bertanya, sini ambil, ku ambil lah ya kan. Siang, sorenya naik lagi ke atas. Katanya ini yang terakhir mau keluarkan lagi. Doain terakhir terus. Maksudnya di hari terakhir tadi. Jadi dia bilang di depan itu, depan bangunan tuh kan, ambil situ anak. Wih, pasti ambil. Kain hitam gitu. Cara santet. Tanah kuburan. Wah, aku tuh gimana ya? Jelasin dia, maksudnya tuh, loh, ini loh nggak ada. Tapi pas disuruh ambil, loh kok ada? Aneh cok, aku tuh kayak, loh apa sih ini? Aku di mana ya? Iya. Nah pada kira kan, sudah ambil, suruh kita buang lah ya kan, biar menghilangkan apa balanya lah ya, dan lain-lain kayak gitu-gitu. Nah pada akhirnya setelah itu semua kelar kan, oh udah aku nggak tahu apa yang dibicarain sama bos gua yang lain gitu-gitu kayak kan, ya udah kayak tiba-tiba adalah hal yang dia janjikan tapi aku nggak bisa ceritain karena itu menyangkut privasi gitu kan. Dia menjanjikan ini bakal nanti ada ini gitu lah. Nah sudah sampai sekarang kita nggak pernah ketemu lagi. Gitu kayak gitu. Jadi dia sebenarnya nggak percaya nih, tapi dalam keadaan seperti itu kan mau percaya mau nggak percaya. Iya. Kita nggak. Contohnya misalkan dia bawa ke sini kan, dia bilang, lu ambil di atas itu. Kamu pergi ambil, ada. Gila ndak itu? Hari ini kan. Tapi untungnya dia tuh nggak yang kayak, di sini ada setan. Dia kayak gitu. Ya karena dia spesialis begitu. Dia tuh kayak nggak mikir kayak, dia tuh ya selama aku sama dia tuh nggak pernah bilang gini, kayak, hati-hati yang ada hantu ini. Nggak pernah dia kayak gitu. Jadi kita tuh visioner aja kan, yakin aja yang penting yakin gitu loh ya. Dia suka apa aja. Yang penting yakin gitu. Jadi kita tuh ketakutannya tuh ya karena hal-hal spontan yang terjadi kayak tiba-tiba angin kencang, terus oh ya dia terakhir bilang kayak gini, itu di situ ada anak kecil yang nungguin kita pegang pedang katanya mau perang. Anjir, aku bilang kayak apa ini? Bagaimana kamu pang? Aku bawa ini aja lagi. Bawa pak. Bawa apa tadi? Bawa jalan. Masa kok gini aja? Ambil dapur. Terus? Ya. Menurutmu nih? Menurutnya gimana itu? Aku sih udah pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Ya, tapi secara cerita itu kamu anggap horor apa gimana? Itu apa ya namanya? Enggak horor sih. Mistis ya. Ya sama aja horor sama mistis. Beda dong. Ya itu maksudnya menyangkut-nyangkut sejarah kan, itu kan masih
logikanya sebenarnya masih ada bang. Karena kan itu kan kita kan sebagian wilayah kita kan dijajah oleh Belanda kan. Marah itu namanya. Jadi gitu guys, sepengalaman aku dan Darren ini lebih ke arah mistis ya kan. Kalau aku nih lebih ke arah horor mungkin. Nah tapi mungkin di Halloween ini kenapa ya masih kan tadi kita awalnya juga ngomongin Halloween dan keluar dari horor dan mistis ini kenapa ya masih merayakan itu loh di Indonesia juga ini kan kita juga tidak mengalami langsung ataupun kita juga tidak mengikuti kebudayaan Eropa apa gitu. Kalau menurutku ya, karena memang Halloween ini kan menjadi hal yang ikonik. Jadi memang udah merambah ke berbagai dunia di berbagai dunia di luar sana gitu loh. Pada akhirnya ya di era globalisasi yang semakin maju mau nggak mau ya contohnya kita anak muda generasi sekarang memang dipaksa gitu untuk ikut budaya luar gitu, modernisasi. Ya pada akhirnya kan mau nggak mau karena ketika kamu nggak menyesuaikan ya lu nggak keren gitu. Iya mungkin gitu ya kan ikut zaman gitu ya kan. Mungkin juga dalam perayaan juga kayak ada yang maksudnya kayak ada keistimewaan sendiri. Mungkin karena anda pakai kostumnya ya. Jadi takut jangan dengan kostum seram. Halo Halloween. Oh iya. Oh berarti ada acara yang lain. Iya, itu dua kita langsung Halloween. Iya. Tapi kalau menurut Kipi ya, perayaan Halloween itu kalau menurut pribadi secara kacamata pure memang hanya sekedar ya gua senang-senang kayak di momen di mana aku bisa pakai baju vampir nih gitu selain di pawai gitu kan gitu. Cuman kan kalau vampir siang-siang kan agak seram. Vampir kesiangan. Iya, mana dia belum sarapan, habis itu mah lagi dia. Nggak tebakannya lagi. Vampir sakit mah. Kesehatanmu deh. Kena mental dia. Sebenarnya teman sesuai kesehatanmu deh. Pokoknya kayak gitu lah ya. Dan juga seru sih dengerin ceritamu dan aku tadi kayak penasaran mau bertemu orang ya? Karena kan bukan. Kenapa kamu ya? Kan temanku ini di sini juga. Enggak, maksudnya gini. Kayak bener-bener tuh kayak ternyata KKN itu nggak boleh dianggap remeh gitu. Ya betul, apalagi di tempat-tempat sakral seperti itu yang masih banyak adat dan kebudayaan yang tidak boleh disingkirkan di otak-atik gitu. Karena kan desa penari kan gitu juga kan. Itu tuh nggak ditaruh di tempat yang ini ya guys, di tempat yang benar-benar masih kebudayaannya kental. Temanku ada yang gitu-gitu. Iya, tapi nggak ada yang mesum kan di sana? Temanku kebetulan ada. Kebetulan, oh iya. Nah makanya di situ di tempatku ini belum nggak ada kebudayaan yang kayak gimana itu lebih ke agamis saja. Cuman memang agak sedikit jauh. Cuman kalau di temanku yang ada di tempat lain itu ada yang masih ngikutin upacara adat yang masih tabur beras kuning kayak gitu masih. Jadi lebih terasa lebih terasa lah gitu. Jadi kupikir ya ketika ada di posisi itu ya memang yang paling penting adalah menyesuaikan diri. Betul, di manapun kita berada kita harus menyesuaikan diri. Jadi itu aja ya. Dari Halloween ini edisi Halloween horor sama mistis. Mistis. Iya, biar 3 dia. Hah? Oke guys, jadi itu aja. Tiada gading yang tak retak. Apa? Terus bilang tiada tuyul yang tak buta. Tiada tuyul yang tak buta. Iya. Ini ngondrong. Oke guys, jadi itu aja dari kita berdua. Dan aku Darren. Jadi jangan lupa komen, like, subscribe, konten-konten kita. Share video-video kita di YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain. Iya, harapannya konten-konten kita ini bisa menemani kegabutan teman-teman. Jangan lupa ya, terus ditonton, like, jangan lupa. Oke, jadi sekian dulu dari kami. Pamit undur diri. Saya dadah. Iya. Ayo,